Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Umat beriman, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jadilah murid yang berhati guru. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-8. Kisah bacaan-bacaan masih menampilkan sabda bahagia yang berisikan tentang perumpamaan Tuhan Yesus dengan pertanyaan dasaria, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perumpamaan ini mau menunjukkan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, kita memerlukan sesama. Kita membutuhkan bimbingan dan nasihat orang lain. Kita membutuhkan sesama dan Tuhan sebagai guru kehidupan. Kita hendaknya menjadi murid yang berhati guru. Berdasarkan ajaran Tuhan Yesus hari ini, apa yang perlu kita hayati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita bersama? Yang pertama, belajar menjadi murid. Seorang pemuda sedang mabuk kepayang kepada pacarnya. Pernah dinasihati oleh seorang bapak mengenai kriteria seorang anak mantu. Bapaknya berkata, carilah seorang wanita yang memiliki 3B. Bibit, paras yang cantik dan menawan. Bebet, memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dan bobot, memiliki kualitas pribadi, pikiran, hati, dan akal budi. Bukan berani bayar berapa. Menjadi murid atau anak yang baik ditegaskan oleh Putra Sirak dengan bijaksana. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Sebab bicaralah batu ujian manusia. Sebab itu hendaklah kepala dan akal budi seorang murid diisi dengan terang dan cahaya kehidupan Tuhan sendiri. Dalam kepala atau otak kita hendaknya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali merasa sulit dan enggan untuk menuntun dan membimbing orang lain karena persediaan kita kurang atau kosong. Pikiran kita tidak mampu untuk menerangi orang lain. Sebab itu, sebagai murid Tuhan, perlu sekali kita mengisi otak kita dengan pengetahuan tentang Tuhan sendiri. Di antara kita, hanya sedikit orang yang memiliki pendidikan yang baik. Namun demikian, ada banyak sekali di antara kita yang memiliki cara hidup dan tingkah laku yang baik. Dunia kita dewasa ini membutuhkan murid-murid Tuhan yang memiliki hati untuk kesaksian hidup. Iman bertumbuh karena melihat orang memberikan kesaksian yang nyata dalam hidup, bukan fitnah, bukan cerita bohong, bukan hoax. Hal yang kedua, guru kehidupan. Ada sepenggalan inspirasi bijak tentang guru. Guru mengajar dari hari, bukan buku. Berarti guru mengajar bukan sebatas dari buku, tetapi dari praktik hidup sehari-hari. Maka hidup ibarat sekolah dalamnya. Ada guru untuk mengajar dan ada pula pelajar yang diajar. Menjadi guru berarti memiliki panggilan sebagai apapun agar kita bisa berbagi dari apa yang kita miliki melalui mengajar dalam kata dan tindakan. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih,
Ini berarti kita menjadi guru yang membimbing orang lain, bukan karena kita memiliki banyak ilmu, melainkan karena kehidupan kita yang penuh dengan cinta kasih. Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua mengatakan, cinta adalah kesempurnaan, cinta adalah sebuah kemenangan. Karena dengan cinta kita bisa mendapatkan sesuatu, bahkan tujuan kita peroleh semuanya karena cinta. Hidup ini sebagai ruang sekolah dalam perjumpaan dan sebagai kesempatan untuk mengajar. Karena itu, mulailah belajar menggunakan kata disertai dengan perbuatan nyata dalam kehidupan kita bersama. Untuk mengakhiri homili ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Di sebuah paroki tinggallah seorang pastor tua dan seorang katekis. Ketika hidup bersama selama sekian tahun, si katekis itu heran karena dia tidak menemukan satu kesalahan pun yang dibuat oleh pastor tua itu. Maka dia merencanakan sesuatu untuk menjebak pastor itu ke dalam dosa. Dia mengambil seekor anak burung merpati, lalu diletakkan di belakang punggungnya. Lalu ia mengajukan sebuah pertanyaan ini. Pastor yang terhormat, menurut pastor, merpati yang ada di belakang punggung saya ini hidup atau mati? Dan pastor itu hanya diam saja. Sampai 3 kali ia bertanya kepada pastor itu. Dan pada pertanyaan ketiga, pastor itu menjawab, merpati yang ada di belakang punggung itu, hidup atau mati berada dalam tanganmu. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, marilah sebagai apapun hidup kita, keberhasilan akan tetap ada di tangan kita, sembari kita tetap terbuka untuk belajar pada orang lain. Murid yang baik akan selalu mau belajar dari gurunya, atau murid yang baik haruslah memiliki hati seorang guru. Amapu Bencer. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.